Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang mendapatkan tugas 4A dengan judul Transmutasi 232TH untuk mata kuliah Komputasi Nuklir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jusiska Syarahma dan saya akan menjelaskan nomor 1, kemudian dilanjutkan oleh nomor 2 dan 3 oleh anak Agung Gede Surya Ananda Putra, dan nomor 4 dan 5 oleh Putri Dewi Patricia Sugiharno, dan nomor 6 oleh Kenya Puspita Yanuardani. Baik, saya akan membacakan tugas 4A dengan judul Transmutasi 232TH. Pada sebuah reaktor nuklir, kita dapat mentransmutasi bahan fertil 232TH menjadi bahan fisil 233U dan 235U. Dengan demikian, jika kita mencampurkan 232TH ke dalam bahan bakar reaktor berbasis 233U, 235U, atau 239PU, kita dapat memperoleh rasio konversi yang lebih besar. Atau bahkan, secara teoretis, kita akan mendapatkan reaktor pembiak jika bahan fisil yang dihasilkan dari transmutasi lebih banyak daripada bahan fisil yang dikonsumsi untuk reaksi fisi. Di tugas ini, kelompok 5 diminta untuk menentukan berapa banyaknya 233U dan 235U yang diperoleh dari proses transmutasi 232TH. Rantai peluruhan 232TH dapat dilihat di gambar 1, dengan angka-angka yang tertera di gambar tersebut menyatakan umur paro dari nuklida. Data yang diperlukan untuk perhitungan dapat dilihat di tabel 1. Pada soal nomor 1, susunlah model matematis yang menyatakan laju perubahan densitas nuklida yang ditampilkan pada gambar 1. Yang mana nantinya kita akan memasukkan beberapa variabel di sini. Tapi sebelum itu, pastinya kita harus import NumPy SMP untuk perhitungan dan juga import Matplotlib, PyPlot, SPLT untuk grafik nantinya. Langsung saja masuk ke variabel yang pertama, yaitu lambda. Seperti yang kita tahu, lambda sama dengan ln 2 per T². Nah, di gambar 1 ini kita mendapatkan T² yang beragam, ada yang dari tahun atau juga dari hari, sehingga kita akan menyamakan tersebut dalam satuan second. Contohnya pada paling atas, lambda TH232 NP seperti yang kita import tadi di atas, log 2 per 1,4 kali 10⁻10 dikali 365 untuk konversi tahun menjadi hari, kemudian dikali 24 untuk konversi hari menjadi jam, 1 hari 24 jam, kemudian dikali 3600 untuk konversi menjadi detik, 1 jam 3600 detik. Seperti yang kita lihat pada gambar 1, ada panah dan di sebelahnya N gamma. Itu berarti ketika nuklida tersebut ditembakkan oleh neutron, neutronnya diserap dan akan menghasilkan gamma. Dan ada juga yang ketika ditembakkan oleh neutron dan menghasilkan fisi. Kita bedakan untuk tampang lintangnya. Jika yang menghasilkan gamma, variabelnya kita tulis dengan TL, kemudian nama nuklidanya. Kemudian jika tampang lintang fisi, kita tulis TLF atau tampang lintang fisi. Untuk tampang lintang gamma, atau kita tulis di sini NY, ada TH232, TH233, PA233, U233, U235, dan U234. Data tampang lintang kita ambil dari tabel 1, kemudian kita kali 1 kali 10⁻²⁴, untuk konversi menjadi cm. Sama seperti tampang lintang fisi, ada U235, U233, TH233, datanya juga sama, kita ambil dari tabel 1, kemudian kita konversi menjadi cm dengan mengkalinya dengan 1 kali 10⁻²⁴. Kemudian dilanjutkan oleh
variabel massa awal total, yaitu 1 kali 10 pangkat 6 atau 1 ton, yang didapatkan dari soal nomor 3, yaitu basis perhitungan adalah massa awal oksida sebesar 1 ton. Lalu, kita definisikan fungsi hitung laju, yang mana fungsi tersebut kita tahu nuklida tersebut jumlahnya berkurang atau tidak dari gambar 1. Saya akan mengambil salah satu contoh di sini, yaitu untuk perubahan N dari U233 di gambar 1 kita bisa lihat jika U233 mendapatkan peluruhan dari PA233 sehingga di sini lambda PA233 dikali N PA233 kemudian dikurangi lambda U233 kemudian dikali N U233 kemudian dikurangi tampang lintang U233 dikali flux neutron dikali NU233 lalu dikalikan dengan DT. Beberapa variabel lainnya akan ditampilkan di bawah dan untuk selengkapnya juga akan dijelaskan oleh rekan saya yang berikutnya. Oke, oke. Eh, Selamat pagi, siang, malam, Pak Alex. Di sini saya anak Agung Gede Suryana Putra dari kelompok 5 dapat bagian untuk menjelaskan buat PR 4A untuk nomor tugas 1, 2, dan 3. Oke, eh, untuk tugas pertama yaitu susunan model matematis yang menyatakan laju perubahan densitas nuklida yang tampak pada gambar 1. Terus dilanjutkan yang kedua untuk membuat program untuk menyelesaikan model matematis yang telah dibuat. Oke, untuk ini kode kita itu dimulai dengan import NumPy buat perhitungan dan matplot untuk plotting grafik nantinya. Nah, di sini kita juga udah masukin konstanta konstanta peluruhan untuk isotop yang terlibat dan tampang lintang neutron gamma dan neutron fisi juga di sini dengan massa awal total yang disebutkan di tugas nomor 3 yaitu 1 ton yang akan kita konversi ke gram yang mana itu jadi 10 pangkat 6 gram karena di sini sendiri kita bakal ada yang namanya densitas nuklida yang akan berat massa bakal dibagi sama MR yaitu gram per mol. Jadi lebih mudah nantinya. Oke. Terus dilanjut ke ada definisi fungsi hitung laju buat mengetahui perubahan nilai DN untuk setiap waktu. Di sini sesuai gambar ada 8 langkah peluruhan. Yang pertama itu dimulai dua dari 232 TH. Di sini itu reaksinya ada dua. Ada reaksi peluruhan alfa dengan half time-nya itu eh, 1,41 kali 10 pangkat 10 tahun. Terus ada reaksi neutron gamma yang mana reaksi neutron gamma itu ditampilkan di laju neutron 232. 232. Yang ini itu adalah flux neutron dikali tampang lintang TH232 dikali densitas nuklidanya. Terus untuk peluruhannya itu memakai lambda TH232 dikali densitas nuklidanya juga. Nah, untuk di sini itu semua semuanya bernilai negatif karena masa awalnya itu bakal berkurang seiring waktu karena tidak ada penambahan massa. Oke, lanjut ke 233 PH itu yang sebelumnya ada mungkin saya jelaskan dulu itu di situ di gambar mungkin ada 3 reaksi, tapi karena di soal terdapat tampang lintang fisi, jadi kita masukkan juga tampang lintang visinya. Jadi ada 4 reaksi sendiri. Ada 4 reaksi untuk 233 TH. Oke.
Mungkin yang pertama itu penambahan dari 232 TH, itu rumusnya sama, flux neutron dikali tampang lintang TH232 dikali densitas nuklidanya. Kemudian faktor pengurangnya ada tiga. Yang pertama ini adalah peluruhan TH233 yang akan menjadi peluruhan beta beta negatif yang akan menjadi 233 PA. Itu adalah lambda, rumusnya sendiri lambda TH232 dikali densitas nuklidanya. Terus ada eh, reaksi reaksi neutron gamma. Itu ditampilkan di sini itu adalah flux neutron dikali lambang lintang TH233 dikali densitas nuklidanya yang akan jadi 234 TH. Terus yang tidak tertampil di gambar yaitu adanya reaksi fisi di sini yang akan ditampilkan diwakilkan di flux neutron dikali lambang lintang fisi TH233 dikali densitas nuklidanya. Kemudian semuanya akan dikali dengan waktu. Oke. Terus lanjut ke TH234. Di sini hanya ada dua reaksi, satu reaksi penambahan yang dari gamma, dari reaksi neutron gamma, terus pengurangannya itu dari peluruhan beta negatif yang nilai T-nya ditampilkan di gambar ini. Itu jadi flux neutron ini adalah penambahannya. Ini dari reaksi sebelumnya dari TH233. Terus selanjutnya ini peluruhan beta negatifnya. Nah, dikali waktu juga semuanya. Terus kita lanjut ke PH233. Yang mana penambahannya itu dari peluruhan 233 TH. Yang mana jadi ini lambda TH233 dikali densitas nuklidanya. Kemudian pengurangannya ada dua. Yang pertama itu ada ini peluruhan beta negatif 233 PA. Rumusnya seperti ini. Terus ada reaksi neutron gamma lagi. Di sini yang akan jadi 234 PA. Yang akan diwakilkan dari persamaan yang saya berikan ini. Terus lanjut ke PA234, reaksinya sendiri ada tiga, ada dua faktor penambahan, ada satu pengurangan, dua faktor ininya adalah dari peluruhan 234 TH dan reaksi neutron gamma dari 233 PA. Yang bisa dilihat dari ini adalah peluruhan dari TH234, kemudian ini dari reaksi neutron gamma yang 233 PA. Terus pengurangannya sendiri akan jadi 234U itu peluruhan beta negatif yang diwakilkan di kode yang ini. Oke, lanjut ke U233U. Nah, di sini sendiri itu penambahannya sebenarnya ada dari 233 PA dan itu doang sih. Jadi ini dilambangkan dari sini dari PN PA233 jadi akan bertambah dari peluruhannya PA233. Terus pengurangannya itu ada satu, dua, ada tiga sebenarnya karena dia juga bervisi di sini ada punya tampang lintang visi. Jadi kita bahas yang pertama dulu ini lambda U233. Ini adalah perluan alfanya yang ditampilkan di sini. Terus eh, dilanjut dengan ini itu adalah reaksi neutron gamma yang akan menjadi 234U. Oke, di sini sendiri ternyata eh, kurang ininya reaksinya yaitu adalah TLF U233 yang akan dikali sama sama flux neutron dan akan dikali dengan densitas nuklidnya sendiri juga. Oke, seperti itu. Sudah, kita lanjut ke U234. U234 sendiri reaksinya ada empat, yaitu penambahannya ada dua dari peluruhan beta negatif 234 PA dan reaksi neutron gamma dari 233. Ini yang melambangkan ini, sepertinya ini masih kurang juga ya. Kali, kali N, ini U233 berarti adalah penambahan dari reaksi neutron gamma 233 berarti dan U233 seperti ini terus akan ditambah oleh peluruhannya 23 PA 234 yang ini, tapi ini juga salah sepertinya harusnya seperti ini 34 ini PA
Nah, kemudian, wait, ini harusnya di, sepertinya ada kesalahan sebentar, Pak. Oh, nih, Hah? Hah? Ini penambahan dari PA234. Terus ini kita hapus karena kelebihan. Oke, faktor penambahnya udah ada dua, yang dari NU233 dan dari kelurahan beta negatifnya. Terus pengurangannya sendiri itu ada reaksi neutron gamma yang seperti di gambar yang atas menuju 235U. Itu ada lambang lintang U234 dikali flux neutron dikali densitas nuklidanya. Nah, di sini juga sebenarnya kurang untuk keluar alfa 234U-nya sendiri. Jadi ini bakal lam U234 234 dikali kali N U234. Oke, sudah selesai Pak. Sini. Terus kita lanjut ke yang terakhir, U235. Itu ada penambahan dari 234U, yaitu flux neutron dikali tel U234. Tapi ini masih kurang buat dikali sama N U234-nya. U234 seperti yang pengurangan yang ini. Oke. Terus lanjut ada keluruhannya, keluruhan alfa yang ditampilkan di sini dan juga walaupun tidak digambar tapi 235U ini juga mengalami yang namanya reaksi fisik yang mana ditampilkan di sini. Oke. Dan semua nilai ini akan di-return dengan variabel ini. Oke, untuk ini nomor satu dan dua, mungkin nomor tiganya bakal disimulasikan di sini. Disimulasi langsung dengan fasilitasnya. Ya, di sini untuk menghitung masa TH23 awal dan masa U23 awal. Karena di soal sendiri bakal disuruh untuk memasukkan nilai rasio massa yang berbeda-beda. Sehingga bakal lebih mudah kalau kita memasukkan masanya di fungsi ini. Jadi lebih gampang. Oke, ini perhitungan densitas nuklidanya. Ini inisiasi awalnya karena yang seperti yang kita tahu, awalnya yang lain itu nol selain NTH232 dan U233. Oke, ini buat iterasinya. Jadi kita memilih waktu total durasi tahun itu 365 kali 24 kali 3.600. Terus DT-nya sebenarnya bervariasi, bisa 2.000, bisa 3.600 atau bisa lebih kecil. Tapi dengan konsekuensi eh, kode berjalan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, di sini kita menginisiasi list agar nilai nilai massa untuk setiap nuklida itu bisa masuk di sini untuk setiap waktu. Oke, terus ini buat pengulangannya sendiri. Jadi for step in range, stepnya bakal dihitung sesuai dengan DT-nya sendiri. Jadi semakin kecil DT-nya, semakin banyak stepnya. Oke, ini akan mengimport dari hitung fungsi yang sebelumnya, hitung laju. Jadi akan dimasukkan ke sini. Dan ini akan dimasukkan dengan nilai DT yang ini untuk step pengulangan. Jadi DN-nya sendiri itu bakal nambah. Kalau untuk pengulangannya bakal sama, tapi nanti buat tiap waktunya bakal diwakilkan tetap benar gitu. Oke. Terus ini buat memasukkan nilai massa dan nilai waktunya sendiri. Ini kita konversi ke tahun lagi karena sesuai request itu 1 tahun. Jadi grafik yang ditampilkan lebih rapi. Oke, ini returnnya. Oke, mungkin untuk nomor 3 itu bakal kita lakukan simulasi untuk rasio massa TH232 dan U233. Di sini itu rasionya yang awal kan 70 banding 30, 70 untuk TH232 dan 30 untuk U233 dengan flux neutron yang bermacam-macam. Ada satu E10,13 dan satu E14. Terus ada juga 10,15. Oke, dengan durasi 1 tahun. Oke, ini untuk plot grafiknya. Di sini kita akan ngeplot buat masa TH232 dan U233. Oke, ini plotnya dengan hasil seperti ini. Ini kita plot. Kelemahan yang memakai ini ya,
Waktu runningnya lebih lama, mulai collab, runningnya lebih lama, waduh ada error ternyata. Oke, karena ini lambdanya lupa untuk ditampilkan di sini. Kita akan tampilkan. Oke, lihat gambarnya. Betul. Dua, dan ini itu ada 7,04 pangkat 8 tahun, mana akan kita konversi menjadi detik kali dari menit. Ini kita mencoba mengecilkan nilai D-nya juga menjadi 360. Oke, kita coba lihat lagi. Sudah tertampil hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih. Nomor 1, 2, dan 3 selesai. Saya Putri Dewi Patricia Sugiarno dengan NIM 224976883 TK 54549 dari kelompok 5 akan menjelaskan nomor 4 dan 5 tugas Komnuk yang 4A. Untuk nomor 4 buatlah plot untuk massa thorium-232, uranium-233, dan uranium-235 untuk rasio bahan fisil uranium-233 dan uranium-235 terhadap total bahan bakar fisil ditambah fertil sebagai fungsi waktu. Apakah rasio yang didapat masih di bawah 20% sepanjang waktu? Dan nomor 5, buatlah plot untuk rasio konversi atau conversion ratio sebagai fungsi waktu. Secara sederhana didefinisikan rasio antara massa bahan fisil uranium-233 dan uranium-235 yang terbentuk terhadap massa bahan fisil yang dikonsumsi. Apabila nilai conversion rasionya lebih dari 1, maka reaktor tersebut disebut sebagai reaktor pembiak atau breeder reaktor karena terjadi reaksi pembiakan breeding di mana massa bahan fisil yang terbentuk melebihi massa bahan fisil yang dikonsumsi. Dari plot yang diperoleh bagaimana conversion ratio yang ada pada reaktor ini, apakah tercapai kondisi pembiakan atau breeding. Untuk soal nomor 4 itu dibuat fungsi definisi untuk memplot massa dan rasio fisil. Nah, fungsi ini itu menerima 3 parameter, yaitu rasio dari thorium dan uranium, flux neutron, dan durasi simulasi dalam 1 tahun. Nah, fungsi ini melakukan perintah nomor 4 dan 5, yaitu memplot simulasi transportasi nuklida di sini dan menghitung dan memplot rasio fisilnya. Untuk yang pertama yaitu simulasi transmutasinya. Jadi fungsi definisi ini akan memanggil simulasi transmutasi yang sudah dijelaskan di program sebelumnya untuk menghitung massa tiap nuklida dari massa thorium-232, massa uranium-233, massa thorium-233, uranium-234, thorium-234, uranium-235, protaktinium-233, protaktinium-234, dan waktu simulasinya. Kemudian untuk perhitungan rasio fisil itu menjumlahkan bahan fisil yaitu uranium 233 dan 235 dan dibagi dengan total massa bahan bakar yaitu massa penjumlahan dari massa thorium 232, massa uranium 233 dan uranium 235. Kemudian di sini digunakan fungsi zip untuk menggabungkan massa thorium-232, uranium-233, dan uranium-235 pada setiap langkah waktu, sehingga memungkinkan perhitungan rasio fisil pada setiap langkah waktu simulasi dengan menggunakan fungsi zip ini. Jadi setiap elemen dari massa thorium-232, uranium-233, dan uranium-235 berada di posisi yang sama pada waktu yang sama dan akan digabungkan dalam bentuk tupel lalu diproses dalam perhitungan rasio fisil. Kemudian di sini untuk menampilkan plot massa nuklidanya, yang pertama
menggunakan ukuran dari grafiknya yaitu 10:6, kemudian diplot waktu dan massa thoriumnya dengan label massa 232 thorium, kemudian diplot massa uranium 233-nya dan diplot massa uranium 235-nya. Kemudian diberi judul massa thorium 232, 233U, dan 235U sebagai fungsi waktu dengan sumbu X-nya yaitu berupa waktu dengan satuan tahun, kemudian sumbu Y-nya berupa massa nuklida dalam satuan gram. Kemudian kita tampilkan grid line-nya atau kotak-kotak yang ada di dalam grafiknya dan legend-nya. Nah, hasilnya adalah di bawah ini. Nah, ini adalah untuk perbandingan rasio 70 dibanding 30 yang berada di tengah garis merah, ungu, dan coklat. Jadi untuk nomor 4 dan 5 ini dengan rasio 70:30 tidak mencapai pembiakan karena standar mencapai pembiakan itu adalah grafiknya akan menunjukkan garis yang naik, sedangkan grafik di sini itu menunjukkan garis yang turun. Kemudian mencapai 20%, melebihi 20%, karena di sini terlihat bahwa grafik ini di atas 0,24 atau 24% dari rasio fisilnya. Jadi rasio yang didapat di atas 20% sepanjang waktu yang dimasukkan di dalam program, yaitu 1 tahun. Karena tertera di sini dia di atas 0,24 atau 24%.